semuanya. Sekarang kita cuma tinggal siap-siap aja sambil nunggu kemenangan kita. Gue udah siapin obatnya. Ada 2, ada 3. Tapi yang 1 lo masukin ke minumannya Tora. Yang 2 lo masukin ke minumannya Desi. Anak Anda sedang dalam masalah besar. Kamu... Apa yang kamu lakuin sama anakku, Desi? Desi, bangun sayang. Desi, bangun. Jangan bikin mama panik, sayang. Desi, bangun. Bangun, Desi. Iya, Lis. Ada apa? Halo, Mas Aldi. Cepetan kesini, Mas. Cepetan kesini sekarang ya. Buruan kemana, Lis? Ada apa emangnya? Di tempat Desi, Mas. Desi keadaannya parah, Mas. Aku nggak bisa harus melakukan apa lagi. Aku nggak tahu harus bagaimana, Mas. Cepetan kesini, Mas. Ya udah. Aku kesana sekarang. Kamu tungguin aku ya. Rencana kita berhasil, Mak. Mama yakin, abis ini papa kamu ke rumahnya Desi, dan setelah itu ke rumahnya Tora. Ayo sayang, cepetan, telepon wartawan. Mana pakaianku, Ma? Kamu tidur ya, nak? Tidur, sayang, nggak apa-apa. Semuanya nggak apa-apa. Desi sekarang tidur ya. Enggak mungkin Tora melakukan ini sama aku, Ma. Enggak. Tora! Kurang ajar, Tora, Ma! Enggak mungkin Tora melakukan ini sama aku, Ma. Enggak! Kurang ajar, Tora! Kenapa Tora melakukan ini sama aku, Ma? Kenapa, Ma? Tora! Kurang ajar! Fajri! Buka pintunya! Mana Fajri? Bapak nggak ada di rumah. Mana Tora? Mas Tora. Tora! Pak! Tora! Pak! Tora! Bangun. Kurang ajar. Kamu apain sih, Desi? Desi kenapa, Om? Jangan pura-pura! Pak, udah. Awas, sampai kamu deketin Desi lagi, saya bunuh kamu! Aldi, apa yang terjadi sebenarnya, Pak Aldi? Kenapa tiba-tiba Anda datang ke rumah Fajri dan Anda marah-marah pada Tora, Pak Aldi? Apa yang ada buat pada Tora, Pak? Yang pergi dulu, Pak Aldi. Jawab pertanyaan, Pak Aldi.
Iya, Mam. Itu suara mobil papa, itu pasti mereka. Yuk, 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 cepetan. Ya ampun, Desi. Kamu kenapa? Hah? Kamu baik-baik aja kan, Des? Desi, muka kamu pucat banget. Lis, Pa, Desi kenapa? Lis, bawa Desi ke kamar kamu ya. Ayo sayang, hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Pa, Desi kenapa, Pa? Kok kasihan banget sih? Aduh Desi, kamu kasihan banget sih. Kamu itu semestinya pulang tuh harus dari kemarin. Kalau enggak, kejadian memalukan seperti ini nggak akan terjadi. Ren, mendingan kamu diam aja deh. Jangan ngomong sembarangan. Kamu lihat dulu kondisi Desi seperti apa. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Loh, situ siapa? Nyuruh-nyuruh mama saya diem. Enak aja ya, Mam. Lagian masa sih kita harus diem di rumah kita sendiri? Secara yang buat malu keluarga kita kan anak kamu tuh. Bukan saya dan juga bukan mama saya. Ya kan? Yuk, Mam, yuk. Mari. Kenapa kamu lakukan hal ini ke aku? Kenapa kamu tega banget sama aku, Ra? Pak Fajri, bagaimana komentar Anda tentang kejadian menyambar Tora, Pak Fajri? Tolong berikan sedikit, Pak Fajri. Maaf, saya nggak ada komen. Apa ini karena dendam masa lalu antara Anda dengan Pak Aldi Winata, Pak Fajri? Atau bukan dengan masa lalu Anda? Dengan dendam, tolong Pak Fajri. Permisi. Tolong jangan ganggu kami dulu. Kami akan memberikan keterangan pers nanti. Tapi biarkan Pak Fajri masuk dulu. Ya, permisi ya. Mas, tolong sedikit ya, Mas. Mas, tolong sedikit ya, Mas. Mas, tolong, Mas. Andi, saya nggak mau semua wartawan itu ada di sini. Pokoknya mereka nggak boleh ganggu Tora sama sekali. Yo, Om tenang aja. Tora. Tora. Melakukan ini sama kamu. Papanya Desi. Iya, Pak. Jen! Aku... Udah, kamu istirahat aja. Biar papa yang bereskan masalah ini. Pak, Linda bingung. Kenapa semuanya jadi kayak gini ya, Pak? Linda nggak tahu. Padahal sebelum kejadian ini, Linda kan di pesta. Linda ketemu sama Tora sama Desi, tapi kayaknya mereka baik-baik aja. Nggak ada yang aneh kok. Terus, apa yang terjadi? Mereka bertengkar atau apa? Bertengkar? Kayaknya enggak. Mereka akur-akur aja, Pak. Linda kan di pesta sampai pesta itu selesai, sampai tamu-tamunya pada pulang, tapi Tora sama Desi kayaknya senang gitu, lagi mesra banget kayaknya. Jadi ya kalau sampai endingnya harus kayak gini, Linda tuh nggak nyangka banget. Masa kamu nggak bisa ngeliat ada yang aneh sama mereka? Iya. Ali! Kamu! Saya udah bilang sama kamu, jangan pernah bawa anak saya dalam masalah ini. Apa yang kamu sudah lakukan sama dia akan saya balas hari ini. Harusnya yang berterima kasih itu kamu. Karena saya nggak jadi bunuh anak kamu. Karena saya tadinya niat bunuh anak kamu. Ngajar! Fajri! Lepasin tangan kamu dari suamiku.
Bukan Mas Aldi yang harusnya kamu pukul, tapi anakmu. Karena dia memang sudah pantas mendapatkan itu semua. Karena perbuatan yang bejat ke anakku. Kamu ngomong apa, Lis? Anakmu sudah memperkosa anakku, Desi. Sebelumnya dia memberikan obat tidur ke anakku. Setelah itu, dia memperkosa anakku. Dia udah menghancurkan anakku, Fadil. Kenapa semua cobaan ini harus terjadi sama Lilis? Kenapa di saat keluarga kami semuanya berkumpul, Allah memberikan cobaan, Bu? Sampai kapan cobaan ini harus selesai, Bu? Sabar, Lis. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Tapi Lilis gak kuat, Bu. Lilis gak kuat menerima cobaan ini. Sampai kapan, Bu? Dari dulu cobaan ada cobaan. Sampai kapan semuanya ini berakhir, Bu? Lilis gak tega melihat Desi menderita. Bu, maafin Lilis ya, Bu. Lilis sadar selama ini Ibu khawatir sama Lilis. Lilis baru tahu, Bu, ternyata seorang ibu tidak akan pernah tega melihat anaknya menderita. Dan sekarang Lilis, Bu, Lilis gak tega melihat Desi menderita, Bu. Lilis gak tahu harus melakukan apa. Kamu jangan nangis terus. Nanti kalau Desi tahu, dia juga akan sedih. Ibu tahu kamu kuat. Kamu bisa menghadapi ini semua. Di, kenapa sih semua jadi kacau kayak gini? Lo udah kenal gue lama kan? Lo tahu kan siapa gue? Gue cinta banget sama dia, Di. Jadi gue gak mungkin jahat sama dia. Di, gue minta tolong banget sama lo. Semalam kan lo ada di sana. Lo ceritain sama gue. Apa yang sebenarnya terjadi? Gue gak inget apa-apa sama sekali. Yang gue inget cuma, ya kita makan malam. Habis itu enggak. Gue lupa semuanya. Semalam lo kebanyakan minum, Thor. Lo mabuk berat semalam. Makanya itu, lo nggak inget apa-apa. Dan setelah dari restoran, lo minta gue untuk nganter lo dan Desi ke rumahnya Desi. Lo bener-bener kehilangan kontrol, Ra. Kurang ajar! Oh ini, kamu udah dengar orang tua? Malu nama keluarga aja. Apa yang sudah kamu perbuat? Hah? Itu hal yang paling memalukan di dunia. Kamu sudah bikin kamu bisa dihina. Kamu bikin malu Papa. Papa nggak mau melihat kamu sebagai anak Papa lagi. Kurang ajar! Sini, Om. Udah, Om. Om, udah, Om. Kasihan Tora, Om. Om bisa ngebunuh Tora nanti, Om. Biar mati aja kamu sekalian. Papa nggak mau punya anak seperti kamu lagi. Kau benar-benar hina Papa. Lepasin.
gue benar-benar berjalan dengan mulus. Pak, kita harus laporin si Tora ke polisi. Biar dia dapat ganjaran, Pak. Enak banget tuh laki. Aku nggak bisa, Ren. Aku nggak akan melaporkan Tora ke polisi. Dulu, aku pernah membuat kesalahan. Dan sekarang aku nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Aku nggak mau membuat keluarga ini malu dengan membuka apa yang terjadi pada Desi. Seperti yang dulu pernah terjadi. Yang pernah aku lakukan dulu pada Lilis. Ya Allah, kenapa semuanya harus kayak begini? Kenapa aku dan anakku harus mengalami hal yang sama? Kenapa hidup kami harus dihancurkan oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ya Allah? Tapi aku gak akan pernah membiarkan siapapun mempermalukan anakku. Aku akan selalu ada buat ngedukung dan ngebelain Desi. Dengerin Mama ya sayang. Apapun yang terjadi, ini bukan kesalahan kamu. Kamu gak perlu inget-inget hal itu lagi. Kamu lupakan semua itu sayang. Saat ini yang terpenting dalam hidup kamu, gimana kamu harus bangkit. Kamu harus kuat sayang. Kamu masih punya masa depan yang panjang. Ma, Desi udah ngerasa kotor, Ma. Desi udah merasa hina. Hidup Desi udah gak ada gunanya lagi, Ma. Semuanya udah hancur. Masa depan Desi pun juga hancur, Ma. Kenapa semua ini harus terjadi sama Desi, Ma? Orang yang aku sayangi, orang yang aku cintai itu gak melakukan itu sama Desi. Tapi ini bukan kesalahan kamu, sayang. Kamu gak boleh menghancurkan diri kamu sendiri. Kenapa? Masa depan kamu masih panjang. Kamu harus memulai kehidupan yang baru. Lupakan itu semua. Kamu harus bangkit. Desi Mutiara, penyanyi pendatang baru di pelantikan musik dangdut, anak pasangan produser musik ternama Aldi Winata. Dan penyanyi dangdut Lilis Mutiara telah diperkosa oleh Tora, anak pengusaha terkenal Fajri. Sebelum peristiwa pemerkosaan itu terjadi, Tora memberi Desi obat tidur. Peristiwa itu dikabarkan masih berhubungan dengan dendam lama antara kedua keluarga tersebut. Dan akibat peristiwa ini, rangkaian tur promo album perdana Desi terancam batal. Wajar! Dari mana mereka tahu soal ini? Masa sih, Pak? Semua orang bisa tahu? Kok pada tahu ya? Dasar wartawan. Pak, kalau begini percuma dong apa yang Papa omongin semalam. Aduh, nama keluarga kita bisa hancur, Pak. Awas kamu, Tora. Saya bunuh kamu. Di koran ini ditulis
ngasih Desi obat tidur. Terus gue perkosa dia. Tapi Andi bilang sama gue kalau gue berdua sama Desi mabok. Gimana bisa orang mabok melakukan hubungan itu? Gue jadi nggak ngerti. Gue harus cari tahu yang sebenarnya. Lo tau, di koran dibilang kalau gue ngasih Desi obat perangsang. Terus habis itu gue perkosa dia. Lo tahu kan? Gue gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Gue sayang banget sama Desi. Udahlah, lo tenang dulu. Mendingan lo duduk deh. Tenang gimana? Sekarang semua orang gak ada yang percaya lagi sama gue. Bokap gue aja gak percaya sama gue. Bahkan sekarang dia benci sama gue. Iya, gue ngerti perasaan lo. Tapi lo tenang dong. Rah, bentar ya. Gue lihat dulu siapa yang datang. Teleponnya bunyi lagi. Lama nggak itu orang? Tapi kalau penting gimana? Aku anterin aja deh. Linda. Ngapain dia nelfon Andi? Linda. Gawat. Kalau Tora sampai tahu gue berhubungan sama Linda, bisa curiga dia. Rah, udahlah. Lo nggak usah terus-terusan kayak gini. Yang udah terjadi ya biarlah terjadi. Toh lo juga nggak bakalan bisa ngubah itu semua kan? Bagaimanapun juga, lo harus lanjutin hidup lo. Jangan putus asa kayak gini. Apa yang lo rencanain sebenarnya, Di? Gue yakin pasti ini ada yang gak beres. Mas, Ya, Mas ingat saya kan? siapa? Mas yang layanin saya waktu saya makan di sini sama teman-teman saya kan? Iya, saya inget kok. Maaf, saya sibuk. Mas, saya tahu. Kamu kayak gitu karena kamu baca berita di koran kalau saya memperkosa Desi kan? Maka dari itu saya butuh bantuan kamu, Mas. Saya cuma mau tahu minuman apa yang saya minum waktu saya di sini. Kamu pasti tahu kan? Beneran Mas nggak tahu apa-apa, beneran. Nggak mungkin. Kamu pasti tahu kan? Oh, jangan-jangan kamu ngasih saya minuman beralkohol. Iya. Kalau gitu saya bisa ngelaporin kamu ke polisi karena kamu ngasih saya minuman beralkohol. Tapi terus terang, saya nggak ngerti kenapa sehabis minum itu, Mas dan teman wanita Mas jadi mabuk berat. Sampai nggak bisa jalan. Makanya teman Mas sampai harus membopong kalian berdua. Saya nggak tahu Mas, waktu itu teman Mas maksa saya untuk bawa minuman itu sendiri Mas. Terus? Dan ada satu lagi cewek yang datang bantuin. Linda. Iya, ini pasti Linda. Kurang ajar, Londi. Rupanya lo sekongkol sama Linda buat ngerjain gue sama Desi. Maaf, permisi. Des, harusnya aku dengerin omongan kamu. Maafin aku ya, Des. Kalau aja aku dengerin omongan kamu, mungkin hal ini gak akan terjadi. Aku janji, aku bakal nyelesain masalah ini.
Des, makan ya sayang. Dari kemarin kamu kan belum keisi perutnya. Nih Mama bawa makanan, Mama bikinin kamu jus, cobain deh. Ya? Biar aku aja, Alicia. Minum dulu ya, Alicia. Ya. Biar perut kamu enakan. Kenapa sih sayang? Sini. Mam, kok jadi malah kayak gini sih? Linda pikir itu rencana kita bakal berhasil bikin papa, mamanya Desi dan Desi itu terpisah. Ya kok sekarang malah makin akur. Papa lagi tadi sok-sok pakai nyuapin Desi segala. Dulu kan nggak pernah kayak gini. Belin. Iya, Mama tahu. Tapi kamu tenang aja, sayang. Mama nggak akan ngebiarin mereka merebut kebahagiaan kita. Kalau gitu, sekarang Mama harus ngelakuin sesuatu, Mam. Atur rencana cepet. Kalau terus-terusan kayak gini, Desi sama mamanya yang sok tahu itu bakal makin bertingkah. Ntar kita lagi yang diusir. Tora, ada apa? Lo mau kemana? Mau pergi? Iya. Di gue lagi butuh teman buat cerita nih. Sial. Gue kan mau pergi. Bokap gue nggak pulang semalaman. Gue tahu. Pasti dia marah banget sama gue. Dan gue nggak ngerti lagi gue harus ngelakuin apa. Dik, bikin gue minum dong, gue haus banget nih. Ya udah, gue buatin dulu ya. Gue juga udah mau pergi kok. Tapi tiba-tiba si Tora datang. Minta dibuatin teh lagi. Enggak. Gue bakal kesana kok. Paling 10 menit lagi gue nyampe. Nanti gue bakal bilang sama Tora kalau gue ada urusan penting. Ayolah. Kan lo tau sendiri. Bagi gue, lo lebih penting daripada Tora. Ya? Oke. Sampai ketemu di sana ya. Bye. Lo minum dulu, Nira. Tapi sorry, lo nggak bisa lama-lama. Gue harus pergi. Soalnya ada urusan penting. Urusan penting? Urusan penting ngancurin kehidupan orang lain. Itu urusan penting loh, ha? Chris, lo apa-apaan sih? Udah gila apa lo? Mendingan lo bilang sama gue. Apa yang udah lo lakuin sama gue dan Desi? Lo emang brengsek ya?
Harusnya gue dengerin omongan Desi. Kalau lu nggak bisa dipercaya, lu udah komplotan sama Linda buat ngancurin hidup gue sama Desi. Ini resep obat tidur yang lo pakai buat gue sama Desi. Di sini ada nama lo. Gue yakin dengan resep ini semua orang bakal percaya kalau gue nggak bersalah. Maafin gue, Ra. Linda emang udah bener-bener ngasut gue. Lo udah gak ada bukti apa-apa lagi sekarang. Bukti lo ada di perut gue. Sekarang lo sendirian. Asal lo tahu ya, dari dulu sampai sekarang gue cinta sama Linda. Makanya gue akan ngelakuin apapun untuk Linda. Lo dan Desi udah bikin Linda sedih karena lo udah ngeluncurin albumnya Desi. Makanya gue bakal ngelakuin apapun untuk ngancurin lo dan Desi. Kurang ajar lo ya. Dengar lo ya, cepat atau lambat kebenaran pasti bakal terungkap. Gue bakal mastiin itu. Kebusukan lo sama Linda bakal ketahuan sama orang banyak. Ngerti lo? Mau apa kamu kesini? Papa udah bilang sama kamu, Papa nggak mau lihat muka kamu lagi. Aku tahu, Pak. Tapi aku mohon Papa dengerin aku sekali ini aja, Pak. Gak lama. Setelah itu, terserah Papa. Aku nggak memperkosa Desi, Pak. Andi sama Linda udah ngejebak aku. Andi masukin obat ke dalam minuman aku, Pak. Aku nemuin resepnya di rumah Andi. Tapi malah ditelan sama Andi, Pak. Pak, malam itu aku sama Desi benar-benar mabuk. Aku nggak tahu apa-apa. Yang aku ingat, pas aku bangun aku ada di rumah Desi. Itu juga karena tiba-tiba Tante Lilis masuk ke kamar Desi, Pak. Andi sama Linda benar-benar udah ngejebak aku, Pak. Aku cinta sama Desi. Seperti Papa cinta dengan Lilis. Jadi nggak mungkin aku ngelakuin hal sekotor itu sama dia, Pak. Ngebayanginnya aja, aku nggak pernah. Lagi pula, buat apa aku ngelakuin hal kayak gitu? Aku sama Desi sama-sama cinta. Dan kita akan terus sama-sama. Papa percaya sama kamu, Tora. Sekarang kamu yang harus jernihkan semua suasana ini. Pasti dukung kamu. Makasih, Pak.
boleh? Enak aja, rumah gue nih. Lagian lu lupa, bokap gue tuh sebel banget sama lo. Ntar diusir lo. Lihat, gue mau ketemu sama Desi. Gue mau ngomong sama dia kalau gue nggak memperkosa dia. Tapi ini semua kerjaan lo sama Andi. Buktinya apa? Nggak usah ngarang deh. Udah Lali, lo nggak usah banyak ngomong. Gue udah tahu kalau ini semua rencana lo, Andi dan nyokap lo. Dan gue bakal ngomong sama semua orang. Gila kali lo ya. Nggak bakalan lah ada yang percaya sama lo. Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo inget nggak waktu lo sok-sok ngadu sama semua orang kalau gue yang ngasih surat kontraknya Desi ke lo? Gue mau nanya, Tor, sama lo ada nggak yang percaya? Nggak ada kan? Kasian deh, apalagi sekarang. Lo mau bilang apa? Mau bilang kalau gue yang ngejebak lo sama Desi gitu? Ya nggak bakal ada yang percaya, gue jamin deh. Lo denger ya? Gue bakal ngebongkar semua kejahatan lo sama nyokap lo. Dan lo harus siap-siap buat nerima kehancuran lo. Ngerti lo? Gawat apa sih sayang? Kamu tenang dong. Ceritain ke mama. Si Tora itu kayaknya sudah tahu semua rencana jahat kita selama ini sama dia dan Desi. Dia tahu kalau kita yang ngejebak dia selama ini. Barusan dia kesini. Dia mau ketemu sama Desi katanya. Dan dia bakal ngebongkar semua kebusukan kita selama ini sama Papa, sama Tante Lilis, dan sama Desi. Dia ngancam Linda. Untung aja yang buka pintu Linda kan. Jadinya Linda tahan dia, langsung Linda usir. Kalau enggak, bahaya kan, Mam? Kita nggak boleh tinggal diam. Tora dan Desi nggak boleh bertemu. Andi, Mam. Halo, Ndi. Lin, lo harus hati-hati sama Tora. Kayaknya dia udah tahu semuanya. Oke. Thank you, Andi. Oke. Udah dulu ya. Ya, yuk. Tuh kan, Mam. Ayo dong. Mama mikir dong, Mam. Kita harus ngapain sekarang? Kalau nggak kan bahaya, Mam. Ntar kalau kita kenapa-napa, kita diusir, Papa tahu apa marah-marah sama kita gimana dong? Ayo dong, Mam, mikir. Kamu tenang aja sayang. Mama akan melakukan sesuatu. Des, makan yang banyak ya, supaya kamu cepat sembuh. Kan hampir 2 minggu kamu nggak makan, ya? Iya, Desi. Kamu harus makan. Kalau nggak nanti kamu sakit loh, ya? Iya sayang, makan yuk.